Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke semuanya, jumpa lagi dengan saya. Dan pagi hari ini dingin banget ya, karena lagi hujan ya. Hujannya hujan gila ini ya, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya akan bahas suatu topik ya, yang biasanya nggak saya bahas kecuali di bulan Januari ya, yaitu soal persepuluhan. Karena saat ini saya tahu ada beberapa orang di TikTok, di Instagram, di YouTube ya, yang khotbah tentang persepuluhan yang ngaco rekan-rekan ya. Di mana ngaconya? Begini, ada seorang hamba Tuhan yang berkata, orang Israel aja sekarang nggak berperpuluhan. Oke rekan-rekan ya. Nah ini suatu hal yang menarik karena apa? Karena kalau ngomongin soal perpuluhan lain-lain ya, banyak orang yang berbuat seolah-olah patokan kita itu orang Israel. Tapi kalau soal menyembah nama Bapa Surgawi yang benar, yaitu nama Yahweh, nggak mau ikut orang Israel. Padahal orang Israel juga menyembahnya bukan menyembah ilah-ilah lain ya, tapi mereka menyembahnya adalah Bapa Surgawi yang mereka sebut dengan nama Yahweh, Yod-Heh, Waw-Heh ya, yang ada di kitab Keluaran ya rekan-rekan, tahu semua lah ayatnya ya. Tapi intinya rekan-rekan, memang banyak orang itu suka pakai ayat itu untuk menguntungkan diri mereka sendiri ya. Jadi soal perpuluhan gimana? Perpuluhan, apakah perpuluhan itu soal hukum Taurat? Iya, ada tertulis di Taurat juga ya, di Torah. Tapi kita lihat ya, apa sih dasar dari perpuluhan itu? Dan saya paling suka kalau ada orang yang mengutip tentang kitab Maleakhi ya, karena kitab Maleakhi itu bukan dasar persepuluhan, bukan, tapi adalah teguran buat orang Israel yang pada waktu itu tidak mau berperpuluhan. Jadi katakan apa? Kamu mencuri punya Tuhan. Tapi orang-orang Israel berkata apa? Caranya gimana kita mencuri? Dijawab lagi oleh Nabi Maleakhi ya, dengan cara apa? Kamu nggak berperpuluhan, kamu mencuri punya Tuhan ya. Jadi saya suka kalau ada pakai Maleakhi 3 ya. Tapi hari ini saya bukan mau lihat dari situ ya. Yuk kita lihat ayatnya sekarang, kita lihat dari Kejadian dan pasal 14 ayat ke-18 sampai ke-20. Dan Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon. El Elyon itu salah satu nama buat Bapak Yahweh ya, Bapak Yahweh. Dan dia memberkatinya, memberkati Abraham ya. Dan dia memberkatinya dan berkata, diberkatilah Abraham oleh El Elyon yang mempunyai langit dan bumi. Dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ya rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat ya, sebelum ada di kitab Torah Musa, ternyata sudah ada praktek persepuluhan, yaitu Abraham memberikan kepada Melkisedek. Dan Melkisedek itu adalah seorang imam ya. Ada yang berkata dia mungkin manusia ya, tapi dia kok seperti Tuhan. Ya kenapa kasih Tuhan? Karena dia pertama memberkati ya. Kedua, dia juga menerima perpuluhannya Abraham. Ini perpuluhan Abraham loh, atau Abraham ya, nabi loh rekan-rekannya, patriark loh. Oh dia menerima perpuluhan dari Abraham, kok dia menerima ya? Nah itu dia rekan-rekannya, berarti dia itu seperti Tuhan. Dan teman-teman kalau Anda melihat juga di Torah maupun di kitab Maleakhi nanti, persepuluhan itu bukan Anda ngasih ke pendeta, bukan ngasih, tapi mengembalikan bagiannya Tuhan alias miliknya Tuhan. Jadi Anda itu dapat penghasilan ya, hasil sawah, ladang ya kalau di perjanjian lama. Itu karena apa? Karena berkat daripada Tuhan, berkat daripada Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh tidak memberkati rekan-rekan, Anda yang sales, Anda yang pegiat multi level, Anda cari prospekan pun nggak ketemu-temu orang yang mau closing ya rekan-rekan, kering. Anda buka toko pun dari pagi sampai pagi nggak ada yang nyamperin, nggak ada yang beli. Anda buka di Bukalapak, Anda buka di Shopee, Anda buka di Tokopedia, ya udah, buka ya udah, orang cuma ngeliat-liat lalu nggak ada yang beli. Itulah gunanya berkat dari Tuhan ya. Dikatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan Tuhan tidak menambahi kesukaran atau kesusahan dalamnya, dalam berkat Tuhan maksudnya. Jadi rekan-rekan intinya apa? Kita perlu berkat Tuhan. Karena kita pun kalau udah bekerja rekan-rekannya, udah punya modal, udah pakai modal, tapi kalau Tuhan belum memberkati, nggak jadi income. Oleh karena itu rekan-rekan, terutama Anda ya, yang Anda yang seorang sales, atau Anda seorang marketer, atau agen asuransi, atau pegiat multi level, Anda tahu ya, mendingan dapatnya Anda kurang dikit lah.
tapi dapat daripada nggak dapat sama sekali. Benar ya rekan-rekan ya? Nah, oleh karena itu rekan-rekan, kita tuh seperti bermitra bersama dengan Bapak Yahweh. Bapak Yahweh memberkati, dan oleh karena berkat dari Bapak Yahweh, maka apa yang kita kerjakan, tetap kerja ya, menjadi berhasil. Oke rekan-rekan, jadi perpuluhan itu bukan ngasih pendeta, bukan, tapi mengembalikan bagiannya Tuhan, karena 10% itu adalah milik Tuhan, bagian Tuhan. Oke rekan-rekan, tapi hari ini bukan ini tujuannya saya, bukan ini intinya, karena perpuluhan ini saya cuma mau sepintas lalu aja. Karena apa? Kita udah berjadwal ya, kita punya kurikulum, kita cuma ngomongin soal perpuluhan di bulan Januari saja ya, nggak di bulan lain. Ini bulan Juni, ini cuma refreshment aja, tapi intinya begini teman-teman. Intinya adalah saya kemarin dikasih persembahan ya, sama pohon saya. Saya punya 2 pohon mangga dan 1 pohon tetangga ya, yang ranting-rantingnya itu masuk ke tanah saya. Ya, jadi ya rekan-rekan, itu buah-buahnya itu punya saya. Jadi ada aturan di kampung sini ya, di desa sini, kalau ada buah-buah, ada pohon-pohon yang berbuah dan pohonnya itu buahnya jatuh ke tanahnya orang, maka boleh dinikmati oleh orang itu ya. Jadi saya pun boleh menikmati pohon atau buah dari mangga dari tetangga saya karena jatuhnya ke tanah saya. Oke, saya ambil dulu sekarang. Inilah teman-teman ya. Ini kalau yang kuning-kuning ini dari pohon saya nih ya. Ini dari pohon saya, pohon mangga saya yang tua nih ya, yang kuning-kuning ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Belum kelihatan? Kelihatan? Oke ya. Ini pohon mangganya, apa buah mangganya ya. Dan rekan-rekan, dibandingkan dengan pohon mangga, saya lebih enak. Karena saya punya apa? Saya punya rumah, tempat berteduh ya, nggak kehujanan kayak pohon mangga. Dan saya punya apa lagi? Saya punya sayur. Air mengalir, tinggal ada pompa ya. Tinggal saya buka keran, air mengalir. Kalau saya mau mandi, saya bisa pakai air hangat kalau mau. Atau saya biasa pakai air yang biasa aja ya. Seger buat saya ya. Nah rekan-rekan, intinya apa? Saya punya lebih banyak daripada pohon mangga. Tapi pada waktu pohon mangga itu ngasih saya persembahan. Saya pas lagi pagi-pagi mau ke sumur, buka pintu, ada buah-buah mangga yang udah diantar sama pohon mangga ya ke depan pintu rumah saya. Tinggal saya ambil doang ya, lalu dicuci, lalu dimakan deh. Karena kan saya happy banget loh. Happy banget. Karena apa? Karena pohon mangga saya ngasih saya persembahan buah mangga, dan saya happy banget. Demikian pun dengan Bapak Yahweh, dengan Bapak Surgawi kita. Ya, ada hamba Tuhan yang berkata, Tuhan tuh nggak butuh duit lo, dia lebih kaya daripada lo. Betul. Makanya ya, Anda jangan berpikirnya itu legalistik, peraturan, hukum-hukum, jangan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan kita, menyenangkan hati Bapa Surgawi kita. Kita kasihlah apa yang menjadi haknya beliau, sehubungan dengan firman Tuhan sendiri, bahwa persembahan persepuluhan adalah memang miliknya Tuhan. Jadi kita kembaliin, jangan kita curi ya, kita kembalikan. Dan rekan-rekan, dia lebih kaya, dia nggak butuh duit kita, betul. Tapi sama saya kayak saya bisa beli mangga kalau saya mau ya. Nah rekan-rekan, tapi rekan-rekan saya happy loh dikasih persembahan buah mangga oleh pohon mangga saya. Teman-teman, kalau Anda betul-betul Anda ini anak-anaknya Bapak Surgawi, maka Anda pasti rindu dong untuk menyenangkan hati Bapak Surgawi kita. Itulah persembahan persepuluhan. Bukan kita mau nyokok Tuhan atau supaya kita diberkati, enggak. Lebih penting adalah apa? Kita mengembalikan milik Tuhan, karena itu firman Tuhan berkata itu miliknya dia. Maka jangan kita curi rekan-rekan ya. Jadi pada waktu kita taat pada firman Tuhan, maka Bapak Surgawi kita disenangkan, hatinya disukakan ya, karena kita kalau nurut ya sebagai anak-anaknya. Jadi rekan-rekan, kalau kita mengembalikan persembahan persepuluhan kepada Bapak Yahweh, bukan soal nyogok, bukan soal dia lebih kaya dari kita ya, kita nggak usah ngasih, bukan. Emang kita nggak ngasih, tapi kita mengembalikan persepuluhan, karena itu yang Tuhan mau kita lakukan ya. Kalau kita taat pada firman Tuhan, kita mengembalikan persepuluhan, maka pertama, hati Bapak Yahweh disukakan ya. Nggak usah mikir legalistik lah ya, dia lebih kaya lah, enggak ya. Tak, orang Israel aja, iya. Lu menyembah Bapak Yahweh enggak? Kalau soal menyembah Bapak Yahweh lu banyak alasan. Kalau soal nggak perpuluhan, orang Israel nggak perpuluhan, gimana sih maunya ya? Intinya rekan-rekan, kita mengambil perpuluhan karena kita mengasihi Bapak Yahweh dan kita ingin hati Bapak Yahweh disukakan. Ya, pertama itu. Yang kedua baru tuh yang kita Paliaki ya, yaitu apa? Tuhan akan mengusir belang-belalang ya. Jadi kalau Anda nih punya income biarpun gede, kok kurang terus ya? Kok ada aja ya? Baru dapat gajian, tiba-tiba apa? Mobil perlu diservis, motor ada kerusakan, keluar duit lagi, uang hilang. Ada aja ya masalah-masalah seperti itu, keluar duit dulu. Maka Tuhan berkata apa? Itu karena Anda nggak perpuluhan. Kalau Anda perpuluhan, maka Tuhan akan memberikan
perlindungan ya, ada hedge of protection atau pagar gitu istilahnya rekan-rekannya, untuk melindungi harta kita supaya nggak habis dengan sia-sia. Itu salah satu yang Tuhan janji akan lakukan. Kita akan dijauhkan dari belalang-belalang atau gangguan-gangguan ekonomi rekan-rekan ya. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, sebenarnya perpuluhan itu buat apa? Buat kita taat pertama. Yang kedua, buat kita diberkati Tuhan lebih lagi ya. Firman Tuhan kita apalagi bilang apa? Pujilah aku firman Tuhan. Apakah aku tidak akan membuka tingkap langit? Artinya apa? Membuka tingkap langit itu artinya apa? Tuhan akan memberikan kita berkat tanpa batas ya teman-teman ya. No limit berkatnya. Membuka tingkap langit. Jadi berkat kita itu nggak ada batasannya lagi, nggak ada halangan lagi ya di langit-langit ya, atau di langit ya teman-teman ya. Artinya apa? Berkat Tuhan itu plong aja mengalir buat kita ya. Itulah janji di firman Tuhan. Oke teman-teman, intinya apa? Hari ini setelah ngomong, kita perpuluhan buat apa? Kalau buat saya dan saya ajarkan ke rekan-rekan saya yang beribadah bersama dengan saya, yaitu apa? Kita perpuluhan untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh. Bukan soal menaati Torah, bukan soal hukum, bukan. Tapi soal apa? Menyenangkan hati Bapa Surgawi kita. Sama kayak saya, kalau saya dikasih buah mangga oleh pohon saya bersuka cita. Saya senang, saya suka ya. Demikian pula dengan Bapa Yahweh, Tuhan dan Bapa kita, Bapa Surgawi kita. Kalau kita nurut dengan firman Tuhan, kita mengembalikan persepuluhan yang cuma 1/10 sebenarnya dari hasil kerja kita, maka Bapa Yahweh akan disukakan. Dan itulah tujuan kita untuk hidup ini ya, untuk menyenangkan hati Bapa Surgawi kita. Dan ingat rekan-rekan, kalau Anda merasa diri Anda itu beriman, Anda tahu firman Tuhan bilang apa? Karena tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Bapa Surgawi kita. Pak, kalau nanti kurang gimana Pak? Kalau ada perpuluhan jadi kurang Pak income-nya. Itu dia, kita punya iman ya. Kita beriman dan kita memberikan perpuluhan, kita nggak tambah miskin. Justru kita makin diberkati, makin lama makin bertambah dahsyat berkat yang Bapa Yahweh berikan kepada kita ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya sudah mendengarkan saya. Ingat, ini bukan soal perpuluhan, tapi soal apa? Ini ajakan buat kita semua pada pagi hari ini. Yuk, kita menyenangkan hati Bapa Surgawi kita, walaupun di luar sana ada hamba-hamba Tuhan bilang, Tuhan nggak butuh duit loh. Iya, tapi Tuhan suka kalau disukakan hatinya. Jadi saya mau nurut sama firman Tuhan, yaitu mengembalikan perpuluhan. Karena apa? Pertama, saya bersyukur. Saya sudah diberkati oleh Bapa Yahweh. Oleh karena itu, saya taati firman Tuhan, saya kembalikan bagian Tuhan. 1/10 itu saya kembalikan, karena itu adalah bagian Tuhan. Yang ketiga, biar apa? Biar Tuhan suka, biar Tuhan senang. Oleh karena itu saya taat, saya mengembalikan persepuluhan. Saya pun sebagai seorang gembala tetap mengembalikan persepuluhan. Dan persepuluhan saya itu larinya nggak saya loh teman-teman ya. Jangan pikir wah tunggu pendeta, bukan. Persepuluhan kami itu larinya ke sinode. Tapi yang penting apa? Kemanapun larinya rekan-rekan, yang penting apa? Niat hati saya mengembalikan untuk Bapa Yahweh, untuk kepada Tuhan ya, mengembalikan kepada Tuhan, karena itu bagian Tuhan. Jadi rekan-rekan, hari ini yuk kita sukakan hati Bapa Surgawi kita dengan mengembalikan persepuluhan. Maka saya percaya banget dengan firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat dan perlindungan finansial yang luar biasa daripada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih memberkati saya dan Anda. Haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.